Halo bro semua, balik lagi sama saya Z. Kali ini kita akan review Aston Martin yang Vantage yang 2019. Tonton video ini sampai akhir kalau kalian penasaran, and let's go! Nah, sekarang kita ada di bagian depannya nih ya. Bisa dilihat bagian eksteriornya sendiri. Ada dua mata dan bagiannya benar-benar ganteng banget gitu ya. Bisa dilihat juga dari yang ikonik dari si Aston Martin Vantage 2019 ini adalah bagian grill besar di sini yang menurut orang itu cukup kontroversial ya, karena banyak yang suka dan juga banyak yang nggak suka. Kenapa banyak yang suka? Banyak yang suka karena bentuknya ini memang dia agak unik gitu. Jadi orang-orang merasa Aston Martin ini berani banget. Tapi ada juga yang merasa agak aneh gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri ini benar-benar keren banget gitu ya. Dan di bagian ini sendiri juga udah full karbon gitu. Jadi bisa dicek sendiri. Lalu untuk emblem Aston Martinnya pun semuanya masih dalam kondisi yang bagus. Bisa dilihat juga ya itu pada tampilan depannya. Untuk lampunya sendiri dia bentuknya itu seperti pola yang bergerigi gitu ya. Jadi lampu sen ini tuh nggak cuma menyala dengan pola garis lurus biasa aja, tapi juga pola seperti gigi. Sekarang kita ada di bagian velg belakang ya. Untuk di velg belakang sendiri ini untuk bannya ukurannya ada di 295/35 gitu. Lalu dia juga Pirelli juga, dan untuk ininya semuanya juga asli. Emblem Aston Martinnya juga masih dalam kondisi yang oke, dan bannya juga masih oke punya gitu. Dan kita move nih ya ke bagian sampingnya. Untuk sampingnya sendiri bisa dilihat nih ya, dia untuk tampilannya juga oke banget gitu, masih dilengkapi sama emblem juga masih oke. Lalu di bawahnya juga ada side skirt yang dia itu full karbon. Lalu untuk mobilnya sendiri ini full stiker gitu ya, karena dia warna aslinya itu putih gitu, tapi kita wrapping menjadi warna silver. Di bagian eksteriornya, di bagian belakangnya gini, bisa lihat sendiri ya, untuk bodinya sendiri dia semok banget gitu, dan juga untuk tampilannya juga sangat sporty banget, dilengkapi nih ya. Misalkan ada lampu di belakang yang ini bisa kalian nyalain juga ya nanti, tapi ini dalam kondisi mati. Nanti mungkin kita akan tunjukkan juga di video setelah ini kondisi dia kalau menyala kayak gimana. Lalu juga di bagian sini ada diffusernya ya. Untuk diffusernya sendiri dia udah full karbon gitu ya, dan untuk knalpotnya juga ini knalpot bawaan, dan di atas knalpotnya ini dia ada lampu-lampu gitu, dan tentunya di sini juga dia ada ini ya kamera juga gitu ya, sensor parking. Jadi kalian bisa udah aman juga gitu. Tentunya ya mobil Aston Martin nggak mungkin lah ngecewain kita semua. Ngomongin Aston Martin tentunya nggak afdol dong kalau kita skip bagian mesinnya. Jadi sekarang kita bakalan jelasin lebih detail terkait mesinnya. Yuk langsung aja. Untuk mesinnya sendiri dia juga sebenarnya ini adalah mesin punyanya AMG gitu ya. Dia tuh sama kayak AMG GT atau AMG 63 gitu. Dan dia sendiri untuk mesinnya sendiri kapasitasnya itu 4.000 liter atau 4.000 cc gitu. Dan dia sudah twin turbo V8 juga, dan dilengkapi dengan 503 horsepower dengan torque sebesar 505 lb fit torque, dan RPM-nya juga kalian bisa misalkan dari 0 sampai 100 km per jam itu bisa 3,4 detik gitu ya. Dan untuk top speed-nya sendiri dia bisa di 325 km per jam. Dan mobil ini juga salah satu mobil front engine dan juga RWD gitu ya. Dan ini bisa dicek juga nih ya di bagian ininya sendiri. Ini udah pasti benar-benar asli gitu ya, karena ini mobilnya sudah dalam inspeksinya si Jamie Mills gitu ya. Jadi saat mobil ini keluar, mobil ini sudah diinspeksi langsung oleh si Jamie Mills-nya. Jadi ini benar-benar keren banget gitu ya. Untuk mesinnya sendiri dia sangat-sangat masih dalam kondisi yang bagus gitu ya. Jadi mobil sekencang kuda dan sekuat kuda ini juga pastinya sangat cocok banget kalau misalkan kalian lagi nyari rekomendasi untuk mobil sport di Jakarta. Konsumsi BBM-nya sendiri gitu ya, untuk dalam kota kira-kira kita bisa menghabiskan sekitar 12,1 liter per 100 km. Artinya setiap 100 km mobil ini membutuhkan 12,1 liter bensin. Atau kalau luar kota misalkan kita bisa 9,4 liter per 100 km. Artinya setiap 100 km mobil ini membutuhkan 9,4 liter bensin. Jadi rata-rata untuk mobil ini sendiri butuh 11,2 liter per 100 km gitu ya. Dan untuk mobil dengan mesin twin turbo ini juga benar-benar pastinya keren banget gitu ya, dan masih dalam kondisi yang mulus banget. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya gitu ya. Bisa dilihat sendiri untuk interiornya ini dia
ada tambahan warna merah juga gitu yang semakin kelihatan banget kalau ini sporty banget. Kalau Z sendiri sih duduk di sini rasanya nyaman banget ya, karena untuk kursinya sendiri juga dia udah full leather gitu ya, jadi benar-benar secara sentuhan juga nyaman banget. Dan untuk legroom dan juga headroomnya juga dia cukup luas gitu ya, karena memang mobil ini mobil sport, jadi kita didesain hanya duduk berdua aja gitu. Tapi nanti kita akan lihat juga gitu ya bagasinya seperti apa, tapi bisa Z bilang itu cukup luas banget gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait fitur-fitur yang ada di interior mobil ini. Oke, let's go. Untuk handle-nya sendiri atau bagian setirnya sendiri ini dia udah leather gitu ya, jadi benar-benar dipegang pun nyaman gitu. Lalu untuk pedal shiftnya sendiri ini ada di bagian sininya gitu ya. Misalkan kalian mau tambah gigi atau setelah itu kalian rasa itu udah terlalu tinggi bisa diturunin, atau misalkan mau netral bisa diklik secara bersamaan gitu ya. Lalu untuk transmisinya sendiri dia unik juga ya, karena dia ada di posisi ini dan bentuknya tuh seperti segitiga gitu. Jadi ini untuk ini engine-nya, ini bisa kita start aja nih ya. Sekarang kita coba nyalain. Bisa dilihat suaranya tuh tadi denger kan? Kerennya ganteng banget gitu ya. Nah, itu bisa diklik aja, ini misalkan posisi parkir dan lain sebagainya tentunya. Terus ini juga dia untuk bagian entertainment sih dia sebenarnya cukup oke gitu ya, karena mobil ini sendiri juga mobil sport. Yang bikin Z suka banget sama mobil ini adalah karena mobil ini agak berbeda sama Aston Martin yang lain yang memang dia secara sporty tapi dia juga jual interior dan sebagainya. Tapi kalau mobil ini tuh benar-benar kerasa sport abis gitu ya. Dari entertainmentnya sendiri bisa dilihat ini adalah punyanya Mercedes, sebenarnya dia punyanya Mercedes, dan entertainment sistemnya sendiri punyanya Mercedes, bukan yang latest gitu tapi yang udah cukup lama. Tapi secara ininya sih kurang lebih mirip ya. Jadi kalau kalian di sini juga mungkin ada yang punya Mercy, kalian akan ngerasa nggak asing gitu sama sistem entertainmentnya sendiri gitu ya. Ini misalkan bisa diklik nih ya untuk media, radio, lalu juga di sini ada untuk navigasi standar lah gitu ya. Dan di sini juga dia udah ada tinggal diklik-klik aja gitu, touchscreen tuh. Lalu untuk bagian penyimpanannya sendiri gitu ya, di sini juga ada tempat penyimpanan, ini tinggal kita angkat aja. Di sini juga kita masih ada buku bawaan Aston Martinnya sendiri nih ya, ini tentang bagaimana mobilnya dan lain sebagainya, bisa kalian sambil baca-baca gitu ya in English. Lalu ini misalnya kita tutup lagi, dan untuk di bagian depannya juga ini ada setting AC dan lain sebagainya, ini bisa kalian benar-benar setting. Lalu untuk di bagian kursi penumpangnya gitu ya, atau orang yang akan duduk di samping kita, di sini juga udah ada electric seatnya. Jadi kalian bisa setting-setting aja gitu ya untuk siapa yang akan kalian bawa. Dan juga di sini yang uniknya gitu ya, untuk kalian misalkan mau buka kap mesinnya atau ininya, kalian kliknya di bagian menumpang gitu, ada di bagian bawahnya gitu. Mungkin karena memang pada aslinya mobil Aston Martin ini setirnya di bagian kiri gitu, jadi kalau biasanya kalian menemukan untuk membuka kap mesin itu ada di bagian driver, tapi di mobil ini tuh dia ada di sebelah kiri gitu. Lalu untuk interior yang lainnya sendiri, ini juga dia untuk kursi dan segala macamnya, ini untuk tulisan Vantage-nya ini semuanya juga masih dalam kondisi yang bagus. Jadi dia benar-benar kita pastinya terawat semua gitu ya. Kita selalu bersihkan dan kita juga selalu menjaga kestabilan mobil ini gitu ya. Untuk bagian speedometernya sendiri ya, untuk bagian speedometernya sendiri bisa dilihat dia udah dalam bentuk digital gitu ya. Kalian bisa cek sendiri gitu ya, startnya kalian di berapa dan sampai berapa dan sudah kilometer berapa. Lalu untuk bensin dan lain sebagainya juga di sini ada semuanya gitu. Dan untuk audio sendiri dia juga udah suaranya oke banget juga gitu ya, dan semuanya benar-benar untuk Aston Martin ini very well in a good condition banget gitu pastinya. Sekarang kita ada di bagian bagasinya nih ya. Tadi kita bukanya itu langsung dari di bagian driver ya. Terus ini nanti kita tinggal klik dan buka aja. Untuk tutup ini dia memang nggak ada power back door-nya sih, tapi ini tinggal ditarik aja. Terus untuk kapasitasnya sendiri dia cukup luas ya. Dan dari sini juga bisa kelihatan gitu ya pemandangan kursi depannya dan lain sebagainya. Di sini juga ada bagian-bagian. Di sini nanti juga ada, kalian bisa naruh cukup banyak hal lah ya gitu. Untuk di bagian sini ini contohnya ada tas saya, iPad atau beberapa hal gitu. Jadi benar-benar untuk storage ini cukup luas gitu ya.
Gimana nih, tertarik banget dong buat langsung cobain mobil ini? Kalau misalkan kalian tertarik buat lihat mobil ini lebih lanjut atau pengen tahu nih gimana sih tarikannya dan lain sebagainya, interiornya, kalian bisa buktiin sendiri dengan datang langsung ke Mas Bro Car Showroom di Jalan Panjang nomor 2 Jakarta Barat, dan kalian bisa ketemu langsung sama Z untuk bisa lakuin test drive bareng Z. Kalau gitu, see you guys on the next video. Bye bye.